tentu untuk menjadikan anak sebagai sahabat kita ya, sebagai orang tua itu kan ya tidak mudah ya. Nah, mungkin banyak apa kendala dan sebagainya. Nah, mungkin Ustazah Intan bisa menyampaikan kendala-kendala apa sih yang apa yang eh, bisa, kalau kendala itu bisa menghambat ya. Artinya kendala yang bisa menghambat agar orang tua itu ya kan punya keinginan anak itu menjadi sahabat kita gitu ya. Mungkin Iya, bisa diceritakan Ustazah Intan. Oke. iya, kalau boleh saya meminjam itu ya, kategorisasi generasi gitu ya. Oke. Sering kan para ahli membedakan jadi lahirnya Generasi seseorang itu baby boomer, iya, iya. Gen Z. Iya. Anu eh adanya karakter yang berbeda dari Oke. masing-masing generasi itu, misalkan baby boomers bagaimana yang Ya. dikemukakan Ustadz Asad tadi, yang suka akan apa ya, kedamaian ya, karena mereka lahir habis perang gitu ya, jadi merindukan kedamaian. Ketika bertemu dengan eh generasi Z tentu ada kendala-kendala tersendiri karena mereka dilahirkan pada tahun yang berbeda, yang dimana mereka mengalami zaman yang situasinya agak berbeda begitu ya. Tentunya dengan perbedaan-perbedaan ini menimbulkan karakteristik Karakteristik ya. karakteristik yang Iya. berbeda-beda. Maaf, Oh, kau iya. sosokan. Nah, ini tentunya menjadi tantangan bagi kita ya. Misalkan saya yang lahir di generasi X ya Pak Asep ya. Kita berhadapan sekarang dengan anak-anak yang di generasi Z, Alpha gitu ya. Itu tentunya menjadi tantangan tersendiri. Kalau kita lihat dari perspektif positif, tentunya ini adalah kesempatan untuk kita belajar gitu ya, belajar memahami generasi-generasi yang lahir berbeda dengan kita gitu ya. Tentunya ini membutuhkan sebuah keberanian begitu ya, dan kemauan untuk terus belajar, karena generasi-generasi yang kita hadapi sekarang itu memang generasi-generasi yang akrab misalkan dengan IT, dengan dunia media sosial gitu ya. Kalau kita generasi-generasi X, Z itu kan generasi-generasi yang sangat menyenangi interaksi-interaksi sosial yang ini ya, yang Namun langsung gitu gimana? ya. Tapi generasi-generasi yang sekarang itu kan banyak yang lebih suka misalkan mereka berkomunikasi termasuk curhat tadi itu ya lewat media sosial gitu. Nah, ini kita ambil sisi positifnya saja. Kita ambil segi positifnya agar kita tidak menjadi orang tua yang gagap gitu ya, yang tidak mau menerima perubahan itu sebagai sesuatu yang positif yang justru bisa mendewasakan kita sebagai orang tua gitu ya, sebagai orang tua yang tidak selalu menjadi subjek dari pendidikan anak, tetapi menjadi mitra, menjadi sahabat bagi anak. Sekarang kan malah justru sebaliknya ya, kalau dalam bahasa Jawa itu sekarang banyak yang kebun nyusu gudel gitu ya, terutama dalam masalah penguasaan IT gitu ya. Kita lebih banyak belajar kepada anak-anak. Nah, ini tidak hanya kita maknai sebagai transfer pengetahuan, juga sekaligus transfer nilai ya, bahwa meskipun saya sebagai orang tua yang dianggap senior, tetapi tetap mau belajar kepada anak-anak gitu ya, mau belajar kepada yang lebih muda, dan kita menjadi orang tua dengan memposisikan diri sebagai sahabat anak ini malah justru mengurangi beban kita ya, sebagai orang tua yang harus selalu punya pengetahuan yang lebih baik, menjadi orang yang selalu memberi gitu ya. Tetapi dengan menjadikan anak sebagai sahabat kita, ketika kita mendapat kesulitan, anak kita malah bisa menjadi yang membantu kita, menjadi mitra kita untuk bekerja sama, menyelesaikan masalah. Dan ini tentunya aspek positif yang bisa mereka dapatkan ketika banyak kesempatan untuk belajar. Jadi learning by doing gitu ya, belajar dengan mengalami. Nah, dengan belajar dengan mengalami ini menjadi kesempatan untuk belajar lebih mendalam gitu ya, belajar untuk lebih cepat gitu ya, lebih baik gitu. Tentunya kita sebagai orang tua juga berharap anak-anak kita menjadi teman diskusi kita yang baik, menjadi teman ngobrol kita, sebagai sahabat kita yang terbaik, dan menjadi mitra yang
secara bersama-sama terus belajar gitu ya. Artinya